Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah Numerical Weather Prediction. Adapun untuk topik pada pertemuan kali ini atau video kali ini, yakni terkait aerosol dan WRF jam, gitu ya. Sorry kalau misal kalian mendengarkan suara-suara annoying gitu ya, backgroundnya. Mohon maaf. To be honest gitu ya, saya punya materi terkait ini tuh lumayan banyak gitu ya. Jadi I have to summarize, memilih gitu ya, mana yang dia berkaitan dan mana yang tidak gitu. Sebenarnya ngomongin terkait aerosol kemudian WRF jam itu harusnya satu mata kuliah tersendiri gitu ya, terkait pemodelan air quality gitu ya. Cuman karena memang ini masuk ke bahasan kita gitu ya, dan memang nggak banyak slotnya gitu, karena memang difokuskannya yang penting kalian terbiasa atau seenggaknya pernah get in touch gitu ya terkait WRF. Makanya WRF jam ini sebagian saja begitu, mengingat dulu saya pun nggak dapet gitu ya silabus terkait ini. Cuman bismillah gitu ya, kita belajar bersama terkait apa sih gitu ya kaitannya aerosol sama WRF jam kayak gitu. Adapun topik atau outline topik pada pertemuan kali ini ada 4, yakni pertama terkait introduction to aerosol gitu ya. Mungkin juga some of you udah dapet kali ya, cuman nggak apa-apa gitu ya. Coba kita relatekan aerosol seperti apa sih yang nanti akan dimasukkan ke dalam WRF jam kayak gitu. Kemudian aerosol representation on atmospheric model. Jadi di sini saya mencoba untuk menambahkan materi terkait representasi aerosol untuk model atmosfer secara general. Jadi belum masuk ke jamnya. Baru nanti kita punya bahasan sendiri terkait WRF jam itu, kemudian baru aerosol pada WRF jam kayak gitu. Oke, langsung aja gitu ya. Kita mulai dengan introduction to aerosol. Nah, di sini saya akan lebih menitik beratkan terkait dengan perbandingan dari aerosol size dan typical length of weather model kayak gitu. Mungkin gitu ya, mas mbak sekalian sudah paham gitu ya di materi kimia ataupun apa namanya fisika awan gitu ya, bahwa dalam pembentukan awan kita itu membutuhkan aerosol untuk membentuk hidrometeor partikel itu gitu ya. Kalau kita lihat secara size gitu ya, bayangin gitu ya, aerosol gitu ya, misal ini gitu ya, asam sulfat itu tuh ukurannya nano gitu ya, nano itu 10⁻⁹ gitu. Sedangkan gitu ya, kita punya typical length dari atmospheric event gitu ya, itu bisa antara 100 meter sampai 1000 km gitu ya. Kayak misal EDI itu 100 meter, tapi kita juga punya CB gitu ya, awan yang besar diameternya bahkan bisa mencapai puluhan gitu ya. Belum lagi kalau MCS, MCC gitu ya. Berarti kan perbandingannya jauh banget gitu. Bagaimana dia tetap bisa dikonsiderkan gitu ya. Nah, jadi gini gitu ya, bahwa aerosol itu kan banyak jenisnya gitu ya. Bisa dari sea salt, kemudian bisa dari biomass burning gitu ya, atau mungkin banyak gitu hasil dari evapotranspirasi, kemudian ada yang namanya nitrogen nitrat, sulfat kayak gitu, banyak kan jenisnya gitu ya. Dan memang ukurannya itu juga bermacam-macam gitu ya, dari 3 nanometer sampai 2 mikrometer gitu ya. Kalau dari sumber ini gitu ya, jenisnya pun macam-macam, bentuknya pun macam-macam gitu ya. Namun gitu ya, bagaimana sih akhirnya aerosol ini perlu kita consider gitu ya dalam perhitungan di atmosfer gitu ya. Karena yang pertama tadi kaitannya dengan air quality gitu ya. Cuman selain itu gitu ya, aerosol sendiri itu punya efek gitu ya terhadap proses fisika dalam awan. Nanti kita belajar di next slide gitu ya. Cuman yang pasti gitu ya, kalau kalian pernah mendengar ada yang namanya Scottish meteorologist atau mungkin Scottish physicist gitu ya, namanya Aitken gitu ya. Jadi beliau ini gitu ya yang pertama kali membukukan bahwa
apa namanya, untuk membentuk suatu nuklei gitu ya, air itu butuh solid objek gitu ya, bahwa butuh solid objek supaya dia itu membentuk suatu inti nukleus. Nah, solid objek yang di sini gitu ya, itu kita dapatkan dari si aerosol ini gitu ya, karena kan dimana di atmosfer ini kan mengandung uap air gitu ya, berarti kan dia water gitu ya. Cuman bagaimana kita bisa mendapatkan hydrometeor particle seperti yang kita biasa lihat, bisa jadi water vapor, kemudian bisa jadi partikel awan gitu ya. Nah, itu kan membutuhkan benda-benda padat kayak gitu. Nah, aerosol ini gitu ya berfungsi sebagai pembentuk inti nuklei dan sebagai pembentuk dari cloud droplet atau rain snow gitu ya. Jadi dari partikel yang kecil itu gitu ya, kemudian membentuk satu sama lain gitu ya, bertabrakan satu sama lain, terikat gitu ya dengan proses kimia yang mungkin kalian jauh lebih jago gitu ya, karena alhamdulillah sejak semester kapan saya lupa gitu ya, kimia sudah dimasukkan ke dalam silabus meteo gitu ya. Makanya dari proses itu gitu ya bisa yang jadi cloud droplets gitu ya. Nah, dari cloud droplets itu kan kemudian tumbuh gitu ya, nanti ada prosesnya gitu ya. Nah, dari sana gitu ya, karena hydrometeor particle ini gitu ya, dia itu dikonsiderasi sebagai proses mikrofisis gitu ya. Belum lagi nanti aerosol sendiri itu punya efek gitu ya terhadap atmosfer gitu ya, meskipun ukurannya itu jauh banget gitu ya antara aerosol dengan typical wave resolution, dia tetap dikonsiderasikan karena aerosol ini juga part of dari physics proses gitu yang ada di atmosfer kayak gitu. Sedangkan gitu ya, aerosol sendiri kan apa namanya, source-nya itu banyak sekali gitu ya, makanya jenis-jenisnya pun juga banyak, dan itu juga disesuaikan gitu ya dengan inti yang akan dibentuk, kemudian nanti hujannya seperti apa gitu ya. Makanya kalau kalian pernah mendengar ada yang namanya fenomena hujan asam gitu ya, karena memang hujannya sudah kandungan awannya itu berpolusi gitu ya, karena sudah mengikat banyak asam sulfat misalnya seperti itu gitu ya. Source-nya pun aerosol tuh banyak banget gitu ya, bisa dari pembakaran, bisa bahan bakar kapal di laut, pesawat gitu ya, kemudian kalau di gurun tuh ada sidas gitu ya, kemudian ada yang namanya marine cloud gitu ya, jadi awan-awan yang di atas laut karena adanya penambahan sea salt gitu ya dari evaporasi air laut itu sendiri. Kemudian bisa juga tadi yang saya bilang evapotranspirasi dari tumbuhan gitu ya, jadi banyak gitu, makanya bervariasi gitu ya, bermacam-macam kayak gitu. Cuman gitu ya, berapapun jenisnya gitu ya, berapapun banyaknya gitu ya, si aerosol ini gitu ya, dia itu memberikan efek itu mostly kepada radiasi gitu ya. Nanti akan dijelaskan juga efek direct dan indirect dari aerosol gitu ya. Nah, di sini gitu ya ada diagram solar radiation spectrum gitu ya, berdasarkan panjang gelombangnya gitu ya. Itu diketahui gitu ya bahwa aerosol itu mostly gitu ya dia berada di gelombang visible gitu ya. Jadi dia itu ada di region gelombang visible gitu. Nah, berbeda kan dengan kayak water vapor, carbon dioxide, ozon yang memang udah ada di atmosfer gitu ya. Secara variabilitas gitu ya, secara temporal maupun spasial gitu ya. Aerosol ini nggak bisa kita remehkan gitu ya, makanya kita perlu memasukkan dalam pemodelan, karena dalam keadaan nyatanya pun gitu ya dia ukur volumenya itu banyak gitu ya, dan secara waktu dan spasial itu besar sekali dibandingkan yang tadi saya bilang karbon dioksida, water vapor dan sebagainya gitu ya. Makanya gitu mau nggak mau kita memasukkan itu gitu ya, mengconsider si aerosol itu ke dalam model kita gitu ya. Terus pertanyaan, kenapa ya Bu dia variabilitasnya banyak gitu ya? Ya ini tadi yang terkait dengan source yang tadi saya bilang gitu ya, bahwa penghasil aerosol itu bisa secara periodik gitu ya. Misal kayak vulkanik gitu ya, kita akan mendapatkan banyak letusan gunung gitu ya, meskipun nggak periodik tapi setidaknya dia episodik gitu ya. Jadi dia beberapa kali gitu ya dia ada yang namanya vulkanik
ash gitu ya, yang menambahkan aerosol di atmosfer. Kemudian ada kalau misal biomas gitu ya, biomas burning, jadi ada pembakaran hutan gitu ya. Nah itu kan episodik, belum lagi yang dia continuous source gitu ya, continuous source yang tadi gitu, kayak evaporasi dari apa namanya, air laut gitu ya, menghasilkan sea salt, itu kan terus menerus ada. Kemudian kalian gitu ya, antropogenik gitu ya, kalian sebagai manusia gitu ya akan berkontribusi terhadap pembentuk apa namanya, menghasilkan emisi gitu ya, aerosol, motor kalian gitu ya. Kemudian apalagi polusi dari pembakaran yang kalian lakukan kayak gitu, itu kan menambah jumlah aerosol gitu ya. Makanya aerosol ini mau tidak mau harus dikonsiderasi gitu ya, meskipun gitu ya kita harus paham bahwa untuk mensimulasi si aerosol ini itu cukup susah gitu ya, karena memang banyak pertimbangan selain dari size-nya tadi yang super imut gitu ya, super kecil secara gitu ya, size-nya kecil, secara variability dia juga besar sekali gitu ya. Jadi memang kita tetap mengkonsiderasikannya gitu ya, cuman memang ada plus minusnya gitu ya, ada limitasinya gitu ya, seberapa jauh model ini dapat menginclude atau memasukkan proses perhitungan aerosol ke dalam pemodelannya gitu, dalam perhitungannya. Nah ini di sini gitu ya, ini lanjutan dari tadi, aerosol life cycle gitu ya, bagaimana daur hidup aerosol dan prosesnya sehingga dia dapat kita masukkan ke dalam proses fisis gitu ya. Nah seperti yang tadi saya bilang gitu ya, bahwa di atmosfer sendiri gitu kan ada air gitu ya, memang udah ada air gitu ya, yang mungkin low volatile, jadi dia yang memiliki volatile apa sih namanya, volatility gitu ya, susah menguap gitu ya, yang kadar uapnya kecil gitu. Nah dia kan kalau ada matahari gitu ya, ada pemanasan, pasti dia teroksidasi gitu ya. Nah misal memang udah ada sulfat nih gitu ya, udah ada aerosol yang mengambang di atmosfer gitu ya. Nah kemudian dia akan teroksidasi, maka dia akan membentuk senyawa kimia yang lain gitu ya, let's say asam sulfat gitu ya. Nah dari sini si aerosol ini kan berubah bentuk dari yang awalnya ukurannya sekitar nanometer gitu ya, kemudian dia bergabung gitu ya karena teroksidasi, kemudian membentuk satu senyawa sendiri gitu ya, belum lagi ada penambahan yang lain gitu ya, oxidation products and something like that gitu ya. Makanya dia membentuk inti nuklei yang tadi menurut Aiken gitu ya, bahwa water vapor itu gitu ya terbentuk gitu ya, partikel uap air gitu ya, itu terbentuk karena adanya solid thing gitu ya, benda padat gitu yang menempel pada air yang ada di atmosfer sehingga dia membentuk suatu inti gitu ya. Akhirnya dia menjadi besar, kemudian kan dari inti ketemu inti gitu ya, inti ketemu inti, terus kemudian mendapatkan aerosol lagi, maka dia tumbuh gitu ya, growth by coagulation gitu ya, jadi penempelan gitu ya. Dan kemudian ada tambahan lagi gitu ya, kondensasi dari si vapor gitu ya, dia berubah gitu ya dari berubah bentuk gitu ya, berkondensasi. Kemudian nah ini juga gitu ya muncul yang tadi kita kaitkan mode aerosol, jadi dia semakin bertambah gitu ya karena adanya vapor growth by vapor condensation, kemudian terus berakumulasi gitu ya, menjadi sebuah cloud processing gitu ya, karena kan ini inti gitu ya, kemudian dia membesar gitu ya karena coagulation, kemudian dia membesar lagi karena condensation gitu ya, penambahan dari uap air. Nah di dalam prosesnya itu sendiri gitu ya, di atmosfer itu kan juga terus menambahkan emisi gitu ya. Taunya dari mana gitu ya? Ya ada yang namanya flux gitu ya, masih ingat gitu ya, bahwa flux ini sebagai agen pembawa
let's say apapun gitu ya, agen pembawa apapun ke bagian atas gitu ya. Kalau dia agen pembawa panas berarti flaxseed, kalau dia agen pembawa uap air dia laten gitu ya, ataupun agen-agen yang lain misal kayak karbon, itu kan karbon kemudian nitrat itu kan juga dia dibawa gitu ya sama si flux ini, karena adanya pemanasan di di surface, kemudian dia ada gaya buoyancy dan sebagainya, makanya dia naik gitu ya. Ditambahkan dengan surface emission yang tadi inti-inti kecil tadi gitu ya, karena ada proses penempelan aerosol satu sama lain dengan water vapor gitu, kemudian dia membentuk cloud processing yang lebih besar gitu ya, yang hingga akhirnya nanti gitu ya dia mengalami proses bergeron, mengalami proses yang kalian pelajari di fisika awan, akhirnya menjadi sebuah cloud droplet gitu ya. Jadi aerosol ini panjang ceritanya gitu ya, sampai dia bisa perlu gitu ya kita konsiderasikan dalam proses fisik dalam atmosfer kayak gitu. Nah kemudian gitu ya, lebih ininya lagi gitu lebih jelasnya lagi gitu, mungkin some of you juga akan bertanya gitu ya, bagaimana ya aerosol itu mempengaruhi atau berdampak kepada weather process gitu ya, proses cuaca secara keseluruhan gitu. Jadi aerosol sendiri itu memberikan efek secara direct dan indirect gitu ya. Nah yang direct ini adalah contohnya adalah dia mereduce gitu ya, dia mengurangi dia mengurangi mengurangi direct radiation reaching the ground by scattering. Jadi yang awalnya radiasi dari matahari itu misal 100% gitu ya, cuman karena ada aerosol gitu in between di atmosfer gitu ya, misal nih gitu ya, ini matahari kemudian dia radiasi gitu ya, ini ada aerosol gitu ya, kemudian ada aerosol, let's say ini clean lah gitu ya, kemudian yang ini yang gede-gede gitu ya aerosolnya, otomatis gitu ya ketika dia kesini gitu ya, maka dia yang discatteringkan pun itu jumlahnya juga besar, tergantung dari objek yang ditabrak gitu kan istilah katanya gitu ya. Jadi mau nggak mau gitu ya, keberadaan si aerosol ini itu dapat mengurangi radiasi yang nyampe ke surface gitu ya, radiasi yang nyampe ke surface. Nah ini makanya dia mengurangi gitu ya, reduce direct radiation reaching the ground gitu. Nah kita kan kemarin udah belajar gitu ya terkait parametrisasi, bahwa kalau radiasi dia terpengaruh gitu ya, next proses fisiknya pun terpengaruh gitu ya, let's say gitu ya, karena radiasi terpengaruh otomatis gitu ya flux heatnya dia terpengaruh gitu ya, kemudian nanti proses yang lain gitu ya, pembentukan PBL dan sebagainya berpengaruh, kemudian pembentukan cloudnya berpengaruh gitu ya. Makanya di sini keberadaan atmosfer sendiri, keberadaan aerosol sendiri gitu ya, dia itu berpengaruh pertama gitu ya langsung terhadap proses radiasinya gitu. Dia mengurangi jumlah radiasi yang diterima oleh surface gitu ya, meskipun secara semi direct effect itu juga bisa gitu ya, karena ada absorption gitu ya, karena kan si aerosol sendiri selain dia sebagai penghalang ya, kayak menghamburkan, tapi kan dia juga ada yang diserap gitu ya. Nah kemudian yang diserap ini kan yang tadi gitu ya, kemudian dia mempengaruhi heating rate dalam proses condensation dan sebagainya. Nah kalau indirect gitu ya, indirect ini jumlah dari aerosol yang aktif gitu ya, dia itu dapat mempengaruhi cloud drive size distribution gitu ya tadi gitu ya, terkait pembentukan inti nuklei gitu ya. Akhirnya dia berpengaruh terhadap cloud albedo gitu, karena awan gitu ya yang terdiri dari aerosol kecil-kecil, kemudian awan yang terdiri dari aerosol besar gitu ya. Nah ini gitu ya, itu akan menghasilkan awan dengan jenis tertentu gitu ya, yang kemudian ketika dia kena radiasi matahari kembali gitu ya, albedo gitu ya, fraction dari pantulan itu gitu ya, itu berbeda antara setiap awan kayak gitu. Oleh karenanya gitu ya, ini kan misal kalian bisa melihat ship tracks in between cloud gitu ya,
Karena kalian tahu bahwa ship tracks itu kan ship yang tadi saya bilang, sisa pembakaran sisa bahan bakar di kapal itu kan menghasilkan aerosol gitu ya, dan dia berjejak gitu, otomatis dia dapat menghasilkan awan gitu ya. Cuman dia bisa dideteksi karena memang jenis awan yang dihasilkan beda gitu ya, dengan emang literally awan yang dia tidak misal dia aerosol tapi bukan jenis dari sisa bahan bakar kayak gitu. Nah, selain konsekuensinya tadi terkait dengan cloud albedo, dia juga pastinya gitu ya mempengaruhi radiation budget gitu, karena kan kemarin udah jelas gitu ya di parameterisasi radiasi bahwa radiasi itu kan banyak gitu ya, ada absorption, scattering, kemudian banyak gitu ya. Nah, itu juga akhirnya terpengaruh karena adanya si aerosol ini kayak gitu. Nah, aerosol gitu ya, tadi kan kita tahu bahwa ternyata aerosol itu directnya mempengaruhi ini jumlah radiasi gitu ya. Nah, indirectnya dia terkait dengan cloud interaction gitu ya. Nah, dalam cloud physics model sendiri gitu ya, sebenarnya yang dibutuhkan dalam perhitungannya gitu ya, bagaimana dia bisa membentuk awan, terjadi awan gitu ya, itu hanya bergantung dari CCN gitu ya, number of concentration, sama IN gitu ya, inti nuklei gitu ya, IN gitu. Nah, CCN number ini gitu ya akan diaktifkan gitu ketika cloud droplets at specific ketika cloud droplets ini tuh memiliki gitu ya, nilai yang dia itu mencapai suatu nilai yang super saturation gitu ya. Kalau kalian tahu ada yang namanya Kohler teori gitu ya. Nah, Kohler teori ini gitu ya, dia itu menyebutkan bahwa aktivasi itu gitu ya, aktivasi dari aerosol sehingga dia bisa dimasukkan atau dikonsiderasikan gitu ya sebagai pembentuk atau salah satu pembentuk dari awan ketika aerosol super saturation dari environmental gitu ya, let's say SC gitu ya, super saturation, dia itu yang memasuki cloud gitu ya, kan ini gitu kan ada atmosfer ada aerosol gitu ya, itu lebih besar gitu ya, lebih kecil daripada Smax-nya gitu. Jadi kayak gitu kan. Nah, si activation fraction ini itu bisa tergantung dari banyaknya gitu ya distribusi dari aerosol itu sendiri gitu ya. Nah, sedangkan kalau IN gitu ya, itu number of concentration dari aerosol yang dia kemudian bisa ternukleasi gitu ya, menjadi inti nukleus gitu ya, into ice crystal gitu ya. Jadi sebelum aerosol ini masuk atau kemudian dikonsiderasi sebagai part of pembentuk dari si cloud development gitu ya, dia memiliki beberapa konsiderasi. Kira-kira yang masuk ke awan ini gitu ya, super saturationnya nilainya berapa, sesuai nggak dengan environmentalnya gitu, dia pas nggak, cocok nggak kayak gitu. Nah, contoh dari aerosol cloud interaction gitu ya, itu bisa kita lihat di yang tadi saya bilang marine cloud, karena adanya sea salt gitu ya, ada evaporasi dari air laut yang menghasilkan garam-garam gitu ya, garam-garam laut gitu ya, kemudian dia naik, dia bisa membentuk stratocumulus, marine stratocumulus gitu ya, yang dia akhirnya kan kalau kalian lihat stratocumulus itu kan awan SC di di atas laut itu khas gitu ya, dia kayak kecil-kecil gitu ya, beda kalau di atas daratan yang dia bisa membentuk cumulus kalau dia terang gitu ya. Nah, itu juga tergantung dari cloud drop size-nya gitu ya, aerosolnya homogen gak gitu ya, di atas laut itu kan cenderung homogen gitu ya, kemudian dia pasti akan berpengaruh terhadap awan terbentuk di sana gitu ya, dan pastinya gitu ya dia juga pasti akan mempengaruhi convective clouds on precipitation gitu ya, bagaimana bentuk-bentuk dari si awan-awan konvektifnya gitu ya. Nah, ini adalah contoh beberapa paper gitu ya yang mencoba memanfaatkan WRF CHEM gitu ya, model WRF
untuk mensimulasikan tadi gitu ya, marine stratocumulus gitu ya. Ini yang pertama, penelitiannya Yang dan kawan-kawan tahun 2011 gitu ya. Jadi dia mencoba untuk mensimulasikan marine stratocumulus menggunakan WRF-CHAMP versi 3.3 gitu ya, untuk mengetahui cloud interaction gitu ya, tapi menggunakan CCN yang nilainya fix dari yang disediakan oleh Microphysics Morrison Double Moment kayak gitu. Nah, sebagai alat komparisinya dia mengkomparisikan dengan satelit jenis MODIS gitu ya. Nah, itu banyak gitu ya variabel yang dilihat gitu. Kayak misalnya di sini ada effective radius, cloud water path, kemudian cloud optical thickness gitu ya. Nah, di sini dia running 2 kali gitu ya. Yang pertama aero, kemudian yang kedua MET kayak gitu. Nah, yang aero ini gitu ya. Nah, kayak gini gitu ya. Nah, ternyata gitu ya, aero ini yang disesuaikan gitu ya, ada dikasih CCN, kemudian kalau yang MET ini cenderung konstan, pokoknya dia dikasih tanpa WRF, tanpa menggunakan CHAMP gitu ya. Nah, ternyata gitu ya, setelah dilakukan simulasi, ketika kita mengkonsiderasikan atau kita mensimulasikan atmosfer gitu, dengan menambahkan aerosol di dalamnya, yang otomatis dia mengaktifkan CHAMP-nya gitu ya, itu hasilnya mendekati keadaan aslinya gitu ya. Misal di sini gitu ya, untuk efektif radius gitu, radius dari si marine clouds-nya itu gitu ya, ininya tuh kelihatan gitu ya, daripada yang dia nggak pakai CHAMP gitu ya, cenderung nggak ada gitu. Begitu pula dengan cloud water path gitu ya, dia lebih mendekati dengan satelit gitu ya, daripada yang dia menggunakan CHAMP fix gitu ya. Artinya apa gitu ya, bahwa ketika kita memasukkan aerosol ke dalam perhitungan model kita gitu ya, cloud optical properties dan microphysical properties gitu ya, seperti cloud top effective radius, cloud water path, cloud optical thickness itu mampu disimulasikan gitu ya. Dan kemudian dia bahkan juga bisa menghasilkan gitu ya, marine boundary layer dan energy budgets yang khas gitu di atas lautan kayak gitu ya. Jadi dari sini gitu ya, kita tahu gitu bahwa ternyata kalau kita emang mau memodelkan sesuatu ya emang serialnya, kalau emang dia ada aerosol di sana ya dimasukkan. Jadi mau nggak mau konsekuensinya ya kita menggunakan model yang dia mengakomodir aerosol kayak gitu, dan aerosolnya nggak fix gitu ya. Karena kan kalau WRF biasa itu fix gitu ya, yang disediakan sama Morrison, misal CCN-nya itu berapa sih, Morrison 500 gitu ya. Setahu saya Morrison itu 500, karena kemarin saya juga tesis itu terkait ini, penambahan aerosol di atmosfer gitu ya. Fix itu juga berbeda gitu ya, jadi perlu dikonsider. Kemudian ini terkait dengan terkait dengan cloud convective gitu ya, bahwa ini loh gitu ya, ketika kita memiliki jumlah specific humidity gitu ya, jumlah mixing ratio bukan mixing ratio, dan ini number of concentration karena dia per volume gitu ya. Jika kita memiliki CCN gitu ya berbeda-beda gitu ya, itu juga menghasilkan presipitasi yang berbeda-beda. Dari si penemuannya Taylor sama Levin tahun 2011 gitu ya, itu setidaknya diketahui gitu ya, setelah running gitu ya, sometimes gitu, runningnya sekitar ya 2 jam gitu ya, karena 2 jam kurang bahkan, karena cuma 80 menit gitu ya, sekitar kurang dari 2 jam gitu. Perbedaan CCN yang diintroduce ke model itu menghasilkan precipitation rate yang berbeda-beda gitu ya, dimana semakin besar CCN yang diintroduce gitu ya, itu menghasilkan precipitation rate semakin kecil seiring bertambahnya waktu gitu ya. Selain dari precipitation rate itu sendiri gitu ya, total dari hydrometeorpartikel dalam cloud itu juga berkurang kayak gitu, dibandingkan dengan CCN-nya yang dia sedikit gitu ya, penambahan CCN-nya yang sedikit kayak gitu. Nah, si Taylor gitu ya, setidaknya dia memiliki hasil gitu ya, result bahwa
clouds, awan yang berpolusi gitu ya, yang memiliki nilai CCN lebih banyak, jumlah number concentration yang banyak dari aerosol itu, dia menghasilkan precipitation yang lebih sedikit kayak gitu. Selain precipitation yang lebih sedikit, kemudian inisiasi gitu ya, inisiasi dari pembentukan awan itu terdelay gitu ya, jadi mengalami perlambatan gitu. Tadi gitu ya, kalau kalian lihat timenya gitu ya, dia agak lambat gitu. Yang awalnya dia ketika 90 cm gitu ya, sorry, ini sekitar pada waktu ke 30-an something dia udah membentuk precipitation rate. Kalian lihat gitu ya, semakin besar dia makin lama gitu ya, jadi memang dia terdelay gitu ya. Nah kemudian lifetime gitu ya, masa hidup gitu, masa hidup dari awan yang berpolusi gitu ya, awan yang dihasilkan atau awan yang dia karena atmosfernya berpolusi gitu ya, akhirnya mau nggak mau awannya juga isinya aerosol gitu ya, itu bertahan lebih lama gitu ya, bertahan lebih lama. Kemudian much water vapor gitu ya, banyak dari uap air yang dia itu ditransportasikan ke mid level gitu ya, under polluted condition gitu ya. Jadi pada environmental yang dia berpolusi gitu ya, itu penambahan water vapornya itu banyak transportasikan ke mid level gitu ya. Mungkin ini juga yang akhirnya bikin kenapa gitu ya cloud pada polluted condition ini bertahan lebih lama, karena supply-nya lebih banyak. Meskipun gitu ya nggak semua akhirnya membentuk hujan gitu ya, jadi dia memang membuat awan itu bertahan lebih lama, tapi nggak semuanya bisa jadi hujan kayak gitu. Ini juga ini yang lain gitu ya, penelitian yang lain terkait dengan aerosol dan coolant interaction, tapi lebih ke konvektif kayak gitu. Nah di sini gitu ya, increasing aerosol concentration melalui penambahan anthropogenic emission gitu ya, jadi ditambahkan tuh emisi antropogeniknya gitu ya. Jadi misal ditambahkan karena pembakaran, penggunaan bahan bakar motor kita dan sebagainya gitu ya, ternyata black carbon gitu ya, karena aerosol kan banyak jenisnya, salah satunya black carbon gitu ya. Black carbon ini di daerah boundary layer gitu ya, dia mengabsorb radiation gitu ya. Jadi dia tadi kan scattering ya kalau secara directnya. Di sini black carbon ini malah menyerap gitu ya, menyerap radiasi yang akhirnya membuat dia tuh panas gitu ya. Jadi PBL-nya jauh lebih hangat kayak gitu. Yang akhirnya mau nggak mau gitu ya, high concentration of aerosol gitu ya, high concentration of aerosol membuat membuat black carbon ini semakin memanaskan gitu ya si PBL-nya, yang akhirnya dia menaikkan temperatur, otomatis juga menaikkan keep-nya gitu ya. Cuman sayangnya gitu ya, dia meskipun dia membentuk banyak gitu ya cloud drops, tapi bentuknya kecil-kecil kayak gitu. Nah karena tadi di PBL itu kan lebih panas gitu kan, kita tahu gitu ya bahwa di PBL itu kan ada yang namanya flux panas ya. Kalau dia semakin banyak fluxnya, otomatis dia PBL-nya increase gitu ya. Nah akhirnya updraftnya pun juga banyak gitu ya. Makanya di sini juga dibilang bahwa increase updraft gitu ya, increase updraft velocities below the freezing level, yang akhirnya mau nggak mau konsekuensinya adalah menaikkan cloud top height gitu ya. Karena apa gitu, karena tadi gitu ya di PBL kan dia udah dipanasin, akhirnya fluxnya banyak gitu ya, akhirnya dia menembus CCL gitu ya, LCL gitu ya, lifting condensation gitu. Akhirnya dia cloud topnya jadi lebih tinggi karena updraftnya jauh lebih kuat kayak gitu. Terus kemudian ini contoh ketika dia storm gitu ya. Jadi punyanya si Saide tahun 2015 gitu ya, dia mencoba mensimulasikan cyclone gitu ya, kalau nggak salah cyclone gitu ya, cyclone atau thunderstorm gitu ya. Nah dia itu tornado severity gitu ya. Jadi thunderstorm, awan-awan thunderstorm itu dia dicoba diintroduce biomas hasil pembakaran hutan sama ketika dia di off kan gitu ya. Ternyata menambahkan biomas burning gitu ya pada
case tornado gitu menghasilkan inclusion of smoke gitu ya. Dia tuh membuat si thunderstorm ini, pembentukan si awan-awan konvektif ini jauh lebih bengis gitu ya, jauh lebih jahat, severe gitu ya, yang akhirnya dia menyebabkan peningkatan dari kejadian tornado di sekitarnya kayak gitu. Nah, udah gitu ya terkait introduction to aerosol. Kita berpindah ke bagaimana sih aerosol itu dimasukkan gitu ya, accounted for atmospheric model gitu. Ada 3 hal gitu ya. Yang pertama, nggak dipakai sama sekali gitu ya, ignore atau not at all dikonsiderasikan. Jadi aerosol nggak akan mempengaruhi radiasi, pun nggak mempengaruhi surface dan latent heat flux kayak gitu ya. Jadi blast, nggak dipakai kayak gitu. Nah, yang kedua gitu ya, dia menggunakan aerosol climatological properties. Jadi dia di setnya fix gitu aerosolnya, secara waktu dan secara tempat gitu. Makanya WRF, kalau kalian cuman running WRF biasa, sebenarnya dia udah ada aerosolnya, tapi jumlahnya fix gitu ya, yang tadi gitu ya. Kalau masih ingat yang aero sama med simulation tadi gitu ya, dia menggunakan aerosol tapi jumlahnya pasti gitu ya, tetap gitu. Nah, yang terakhir ya, aerosol itu malah dihitung dan diprediksi gitu ya, seiring dengan perhitungan metodologi variabel. Nah, ini yang terjadi di WRF CHEM kayak gitu ya. Nah, misalnya adalah skemanya gitu ya, flowchart of model treatment dari si aerosol punyanya Jan Kazil gitu ya, sama Ahmadov kayak gitu. Bahwa dalam model gitu ya, individual proses gitu ya, itu ditreat atau diperlakukan di model itu dihitung sendiri gitu ya. Misal gitu ya, dari gas fase chemistry gitu ya, itu nanti ada yang membentuk aerosol, ada yang membentuk nuklei gitu ya. Kemudian ada aqua fase chemistry gitu ya. Kemudian ada radiative transfer. Kemudian tadi emission yang ditambahkan dari surface. Ini yang tadi saya bilang nitrogen deposition yang dry gitu ya. Nah, itu dijadikan satu, akhirnya jadi aerosol mikrofisik kayak gitu. Jadi ya emang kalau dia diincludekan, setiap fase dari aerosol itu dihitung sendiri-sendiri. Yang dia bentuknya water kayak gimana, yang bentuknya gas itu seperti apa gitu ya. Mungkin masih awal, nanti kita coba di next di next ini gitu ya, slide gitu insyaallah. Nah, untuk yang tadi gitu ya, memasukkan aerosol dalam model gitu, biasanya gitu ya, secara matematika dia akan memperhitungkan berapa banyak sih aerosol yang ada gitu ya, setelah kita running dalam beberapa waktu gitu ya. Dalam beberapa waktu kira-kira berapa jumlah aerosolnya gitu ya. Karena kan kalau tadi meskipun kita pertama menggunakan fix atau kita mengintroduce a sum of aerosol dalam model kita gitu ya, berapa banyaknya itu tergantung gitu ya, depend on pertama. Makanya ini how much aerosol there was at the start of time step, ini yang membedakan tadi gitu ya, yang dia menggunakan fix climatological sama yang dia memang dari awal sudah diintroduce sum of aerosol. Karena banyaknya aerosol yang pertama kali diintroduce di model itu akan mempengaruhi kira-kira after some integration kira-kira aerosolnya berapa gitu ya. Kemudian ada nggak surface emission tambahan dari yang tadi gitu ya, karena yang tadi flux itu kan menambahkan aerosol gitu ya dari surface. Kemudian bagaimana pembentukan formation dari si gas fasenya, bagaimana kondensasinya, bagaimana pembentukan coagulation atau penempelan tadi gitu ya, bagaimana model itu men-treat formation dari cloud droplets gitu ya. Terus kan kemudian precipitation itu kan pasti ada yang loss gitu ya, due to wash out gitu ya, tercuci gitu ya, tercuci karena ada aerosol. Makanya kalau hujan kalau ada aerosol gitu ya, polusi, kalau kemudian hujan jadi terang gitu ya, karena udah nggak ada. Kemudian apakah model itu mengakomodir dry and wet deposition gitu ya, ya karena tadi gitu ya, bahwa proses dalam model itu kan beda-beda gitu ya, ada yang mengakomodir condensation, formationnya seperti apa, pembentukannya seperti apa gitu ya, dan aerosol mengikuti
si pemodelan itu kayak gitu. Nah dalam realnya sendiri gitu ya, sorry ini gambarnya jelek banget karena saya nggak menemukan yang resolusi tinggi gitu ya. Pembentukan inti nukleus sendiri gitu ya itu bisa mencapai 1 hari gitu ya. Kemudian dia menjadi accumulation mode gitu ya, itu sekitar kurang dari 6 jam, hingga sedimentation course mode itu sekitar 1 jam gitu ya. Makanya jangan kaget gitu ya kalau pembentukan awan tuh prosesnya lama gitu ya, terus kemudian jadi hujan itu makin lama lagi gitu ya, karena dalam pembentukan inti nukleus itu butuh waktu gitu ya, butuh waktu. Nah dalam model sendiri gitu ya, setidaknya dia itu ada dua cara gitu ya. Yang pertama dia merepresentasikan ukuran dan komposisi dari aerosol partikel gitu ya. Jadi aerosol itu dihitung dengan cara merepresentasikan kira-kira tadi kalau menggunakan fixed climatological kira-kira apa aja jenis partikelnya, terus berapa besar CCN-nya kayak gitu. Kemudian baru dia dikasih rumus gitu ya, dikasih rumus dengan given information, kira-kira kalau kayak gini nanti berapa ya pertumbuhan diameternya, berapa pertumbuhan mixing ratio dan sebagainya gitu ya. Nah representasi dari aerosol ini dalam pemodelan gitu ya itu setidaknya ada 3 gitu ya. Mungkin kalian juga sempat paham dengan tipe-tipe ini karena ini sebenarnya sama 11-12 sama mikrofisik ya, karena kita ngomongin aerosol nggak akan jauh-jauh dari mikrofisik gitu ya. Yang pertama itu ada bin representation, kemudian ada modal type, dan kemudian ada bulk type kayak gitu. Nah dari bin gitu ya, mungkin masih sama gitu ya, sama yang kemarin dijelaskan di mikrofisik. Jadi si aerosol itu akan dikategorikan sesuai dengan diameternya kayak gitu. Nah kemudian dia dihitung berapa perubahan concentration terhadap diameternya gitu ya. Akhirnya dia akan menghasilkan satu rumusan gitu ya. Nah ini contoh yang bin type gitu. Contoh yang lain ini adalah modal gitu ya. Dia ada aerosol, ada aerosol gitu ya. Ini di treatnya sendiri-sendiri. Aerosol ukuran segini berapa functionnya gitu ya. Sorry. Kemudian ukuran yang sedang berapa nilainya, kemudian yang besar berapa nilainya. Setelah itu diintegrasikan tuh semuanya kayak gitu ya, menggunakan rumusan matematik kayak gitu. Itu juga bisa gitu ya. Jadi yang kok tadi diklasifikasikan berdasarkan diameter, sekarang gitu ya per diameternya dia itu memiliki fungsi sendiri-sendiri. Baru nanti gitu ya totalnya itu adalah gabungan dari fungsi-fungsi per diameter tersebut. Nah kalau yang bulk gitu ya, bulk ini yang paling mudah gitu ya, karena waktu di mikrofisik juga kemarin dia ya gelondongan, ya namanya gelondongan gimana gitu ya, dia lebih simple gitu ya, karena dia hanya menghitung total mass, nggak peduli diameternya apakah dia kecil besar, aerosolnya berbeda diameternya, ya udah gitu ya. Kalau misal ini ada sebuah ember gitu ya, apapun yang masuk, aerosol yang masuk dia dihitung dalam satu kesatuan total mass. Berapa aerosol dalam ember gitu ya, nggak diklasifikasikan kayak tadi gitu ya. Bahkan yang modal tadi setiap diameter gitu ya, setiap diameter partikel itu memiliki fungsi tersendiri gitu ya. Nah meskipun simpler gitu ya, tapi nggak ada informasi terkait berapa size-nya, berapa jenis, berapa konsentrasinya, karena nggak diklasifikasi tadi gitu ya. Nah jadi ketika si aerosol ini grow gitu ya, tumbuh, partikel ini grow dan aerosol massnya increase gitu ya, jumlah dari massa aerosolnya meningkat, kita nggak pernah tahu gitu ya berapa perubahannya atau berapa ukurannya gitu ya, karena ya emang kita nggak spesifik di sana gitu ya. Yang penting kita tahu aja total massnya gitu ya, tapi per satuan aerosolnya kita nggak tahu gitu ya. Tapi plusnya ya jelas gitu ya, karena gelondongan numerically very efficient, mudah gitu ya, murah gitu ya, dan dia boleh banget gitu ya kalau ada kompleks gas gitu ya, dia dimasukkan dalam perhitungan. Kenapa? Karena dia tidak membedakan jenis dari fasenya karena gelondongan gitu ya. Cuma nanti dia sakit kepala tuh gitu ya, difficult to couple with radiation and cloud process gitu ya, karena cloud process pasti tadi gitu ya, kapan dia diaktifasikan, ketika dia ada aerosol masuk kapan diaktifasikan, kemudian tadi gitu ya, bahwa setiap jenis aerosol itu bisa mempengaruhi jenis cloud process. Kayak marine stratocumulus itu kan apa ya, distinct berbeda gitu ya dengan jenis-jenis awan pada daratan yang lainnya karena berbeda aerosolnya kayak gitu. Nah akhirnya kita pindah alhamdulillah gitu ya ke third outline yakni WRF CHAM gitu ya,
si model WRF itu sendiri. Nah, jangan kaget gitu ya kalau kalian membaca saya lupa deh. Ini pemodelan terkait WRF CEM. Biasanya kalian akan mendengarkan kata online offline. Apa sih online dan offline gitu ya? Itu sebenarnya sama aja gitu ya. Jadi kalau offline itu perhitungan antara CEM sama perhitungan meteorologi variabelnya itu terpisah. Jadi di sini gitu ya, flowchartnya. Jadi dia menghitung meteorologinya dulu, secara meteonya berapa, anginnya berapa, suhunya berapa gitu ya, dapat kan meteorologi field, baru dia nanti dimasukkan ke dalam model lagi, ditambahkan CEM-nya untuk mengetahui berapa sih kira-kira concentration dan deposition fields-nya kayak gitu. Nah kalau online enggak gitu ya. Jadi kalau misal ini tadi kan setelah perhitungan meteo dapat tuh U-nya berapa, T-nya berapa gitu ya, kemudian Q-nya berapa gitu ya, baru fields ini dimasukkan ke dalam CEM-nya, akhirnya nanti tahu gitu ya kira-kira CEM setelah dia biomas ada aerosol dimasukkan, suhunya berpengaruh enggak, ini berpengaruh enggak. Nah kalau online enggak gitu ya. Once kalian punya model gitu ya, jadi misal gitu ya, you start from this gitu ya, grid ini gitu ya, grid ini selain dia menghasilkan T, Q, U gitu ya, dia juga pasti akan menghasilkan jenis aerosol yang lain. Misal CCN-nya berubah, dia akan berubah gitu. Beda kalau yang offline semua meteorologinya dihitung, baru chemistry-nya dihitung. Kalau ini enggak, sekalian gitu, sekalian variabel, sekalian chemistry-nya dihitung sesuai dengan perhitungan pada model itu sendiri gitu ya. Cuman jangan sedih gitu ya, WRF yang fix pun, yang enggak CEM pun itu juga mengakomodir online proses kayak gitu. Nah mungkin juga kemarin udah gitu ya sedikit singgung terkait model setup. Nah di sini ada catatan nggak gitu ya terkait model setup gitu ya. Nah di sini gitu ya yang paling berpengaruh itu adalah nameless input gitu. Nah nameless input untuk WRF CEM itu sama gitu ya dengan WRF biasa kayak gitu. Jadi nggak perlu ada bagian tersendiri. Jadi kalau mau running WRF pun menggunakan nameless input yang sama dengan WRF.exe gitu ya. Cuma nanti dikonsider di bagian CEM-nya kayak gitu ya. Nah dia tuh memiliki beberapa pilihan gitu ya, beberapa pilihan kayak list of keyword and their value, kemudian si keyword itu mendetermine atau determine ya, kalian tahu lah gitu ya, determine the model behavior. Kira-kira nanti kalau physicsnya CEM-nya ditambah kira-kira seperti apa, itu juga akan di notes gitu ya. Nah ini bagian untuk aerosol gitu ya, itu ada di CEM sama phys gitu ya. Tidak semua setting itu dapat dikombinasikan gitu ya. Aerosol skema hanya bekerja pada spesifik gas fase, tergantung dari apa yang diakomodir gitu ya. Kemudian spesifik radiation atau cloud coupling gitu. Nggak semua skema dalam radiasi itu mempengaruhi mengkonsiderasi perhitungan aerosol gitu ya, termasuk dengan microphysics-nya. Karena tadi jangan lupa aerosol itu mempengaruhi atmosfer pada proses direct yakni radiasi, dan indirect pada microphysics gitu ya. Nah, for more information read WRF user guide kayak gitu. Nah, dalam WRF CEM sendiri gitu ya, dalam WRF CEM sendiri kalau kalian memperhatikan name list gitu ya, ada bagian sendiri terkait CEM gitu ya. Nah, itu yang perlu dilihat itu adalah yang pertama ini gitu ya, CEM option gitu ya. Kalian mau skemanya apa? No chemistry at all, atau kemudian dia pakai radiasi tapi no aerosol, atau aerosol dari sorghum dia banyak gitu ya, banyak banget sampai berapa gitu ya. Itu pertama kalau mau diaktifkan di sana gitu ya. Kalian mau mengaktifkan CEM-nya enggak gitu, dan beda-beda skemanya gitu. Sama kayak kemarin PBL kan ada YSU, ada MYG, sama pun gitu ya. CEM optionnya itu juga banyak. Kemudian yang kedua gitu ya, selain CEM option ada yang namanya ini jenis emis atau input optionnya gitu ya. Ini juga kemarin kan kalian juga udah mencoba emis convert gitu ya .exe. Nah ini ada gitu ya, emis optionnya menggunakan antropogenik, jenis RADM atau MIT atau mosaik, banyak gitu ya. Nah kemudian begitu pula dengan ini emis inputnya. Kemudian next gitu ya, ini das option gitu ya. Kira-kira ada emisi
dust nggak di sana gitu ya, include guard dust emission atau tidak kayak gitu ya. Nah yang terakhir gitu ya, sis option gitu ya, sea salt tadi gitu ya, ada nggak penambahan dari evaporasi garam di laut gitu ya, emisi garam di laut itu juga kalian dikasih pilihan gitu ya, nanti dibaca aja name listnya kayak gitu. Nah any option for physical part, tadi kita agree gitu ya bahwa aerosol itu mempengaruhi proses fisik, pertama radiasi, yang kedua mikrofisik gitu ya. Nah untuk radiasi gitu ya, itu yang lebih dititik beratkan di short wave gitu ya, instead of the long wave gitu ya, karena nanti dia akan mendetermine seberapa banyak gelombang datang gitu ya, short wave flux gitu ya, yang dapat dikalkulasi oleh atmosfer karena adanya aerosol gitu ya. Jadi dia mempengaruhi nggak radiasi budgetnya, dia mempengaruhi nggak jumlah radiasi yang diterima sama surface gitu ya. Nah selain itu dia juga mempengaruhi cloud microphysics gitu ya, MP physics, karena setiap skema itu memiliki fixed CCN number of aerosol tuh beda-beda. Kayak tadi saya bilang Thomson itu sekitar 500 misal kayak gitu, 500 per 500 CCN kayak gitu kan. Nah itu akan mendetermine how cloud properties are calculated gitu ya, berapa jumlah cloud drop atau mass number, snow mass number, and any other option gitu ya. Jadi kalian harus take consideration kalau mau ini WFHCM gitu ya, kira-kira skema radiasinya mengakomodir penghitungan aerosol enggak kayak gitu. Karena apa gitu ya, misal untuk temperatur aja gitu ya, untuk menghitung temperatur aja itu tuh banyak gitu ya yang perlu diperhatikan gitu ya ketika kita mengintroduce aerosol gitu ya. Pasti gitu ya, karena ada pemanasan atau variabel meteorologi dalam atmosfer itu, dia akan mempengaruhi berapa tadi volatility of species gitu ya, bahwa setiap aerosol itu punya titik uap yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian photolysis rates-nya bagaimana, emission-nya bagaimana, aerosol dynamic sama thermodynamic-nya bagaimana gitu ya, yang akhirnya nanti akan membuat si gas-gas aerosol itu berubah gitu ya. Karena awalnya tadi gitu ya, karena ada pemanasan dia menguap nggak gitu, akhirnya dia gas fasenya berubah, yang akhirnya dia merubah ke radiation gitu ya, baik short wave gitu ya, ini long wave juga gitu, tapi paling banyak itu short wave. Kemudian nanti akhirnya radiatif fluxnya gitu ya, karena jumlah pemanasannya berbeda maka dia terpengaruh gitu ya, dan semuanya udah berputar gitu ya, hanya dari temperatur aja gitu ya. Nah ini ada tabel gitu ya yang saya dapatkan dari masih sama gitu ya, punyanya Baklanov 2014 gitu ya, bagaimana sih hubungan antara meteorologi sama chemistry gitu ya di WRFCM gitu ya. Nah misal kayak ini, temperatur dia memodulasi chemical reaction gitu ya, dan photolytic rates gitu ya. Kemudian dia juga mendetermine aerosol dynamic gitu ya, karena ada temperatur akhirnya kira-kira coagulationnya gimana, condensationnya gimana kayak gitu. Kemudian water vapor, dia ini gitu ya, oksidasi radicals kayak gitu. Kemudian precipitation gitu ya, adanya presipitasi itu nanti kira-kira ada nggak yang wash out tadi gitu ya, wet removal dari aerosol yang ada kayak gitu. Kemudian nih ABL height gitu ya, kalau dia makin tinggi gitu ya, otomatis kan dia dapat menampung aerosol lebih banyak gitu ya, jadi dia terbaur ke atas, terurai ke atas, akhirnya dia konsentrasinya juga terinfluence gitu kan. Jadi kalau PBL-nya tinggi dia bisa menangkap banyak aerosol gitu kan, karena dia ini memiliki ruang lebih besar gitu ya. Nah ini kebalikannya gitu ya, bagaimana kalau chemical dia berdampak kepada meteorologi, misal adanya aerosol gitu ya, dia memodulasi radiation transfer gitu ya, tadi karena adanya direct effect gitu ya. Jadi short wave scattering sama absorptionnya terdampak, kemudian long wave absorptionnya terdampak kayak gitu ya. Kemudian pasti efek boundary layer gitu ya, meteorologi di sana dari temperature, humidity, wind speed tadi itu pasti terpengaruh gitu ya. Kemudian dia high concentration itu dapat stabilitas atmosfernya juga berubah gitu ya, bisa terpengaruh, otomatis juga mempengaruhi cloud formation gitu ya, itu secara garis besarnya gitu ya. Nah untuk dropletnya gitu ya, dia pasti akan mempengaruhi cloud droplet dan crystal number gitu ya, akhirnya cloud optical depth-nya
berpengaruh gitu ya, radiasinya berpengaruh, kemudian mempengaruhi inisiasi dan intensitas dari dari presipitasi gitu ya. Karena tadi misalnya ada hujan asam gitu ya, itu kan karena ada aerosol gitu, akhirnya dia menginfluence si presipitasi juga gitu ya. Misal bisa juga membuat haze formation gitu ya, dan atmospheric humidity, karena ada yang namanya juga wet aerosol gitu ya. Jadi dia bisa menambahkan kira-kira pembentukan water kabut itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, kemudian bisa juga terkait dengan ice gitu ya, ada albedo gitu ya, dan sebagainya. Nah, di WRF-CHEM sendiri gitu ya, itu ada dua tipe gitu ya, ada aerosol scheme, ada gas fase chemistry schemes. Tadi kan udah ada ya gitu ya. Untuk aerosol scheme tadi kan ada bulk, bin, sama modal gitu ya. Nah, dalam WRF-CHEM gitu ya, bulk type itu jenis skemanya ini adalah go-kart gitu ya. Jadi kan kalau misal MYG yang kemarin terakhir itu apa, misal WSM gitu ya, WSM ada WSM 3, ada WSM 6, ada WDM 6 gitu ya, berarti dia berdasarkan ini yang sama, cuman beda hidrometeopartikelnya aja. Nah, di sini juga gitu ya, bulk type itu di WRF itu nama skemnya go-kart. Kemudian kalau bin type itu mosaic gitu ya. Kalau modal type itu mate atau sorghum. Makanya tadi ketika kalian di name list gitu ya, ada chemical option, ada yang 1 sampai 100 sampai 300, itu kan ada yang no aerosol go-kart, no aerosol made, no aerosol sorghum gitu ya. Nah, itu dari sini loh gitu ya. Tadi gitu ya, bahwa setiap tipe itu memiliki kerumitan masing-masing gitu ya. Tadi bulk type itu gelondongan, bin type itu diklasifikasikan kayak gitu. Nah, untuk gas fase chemistry scheme sendiri gitu ya, itu ada carbon bond mechanism, ada regional, dan ada regional acid deposition model. Ini adalah jenis-jenis skemanya yang bisa kalian otak-atik di WRF-CHEM. Nah, jenis emisi apa sih yang bisa dimasukkan ke dalam WRF kayak gitu ya, karena kan kalau ini kan pretty sure hampir sama lah ya gitu ya, hampir sama lah dengan punya kita gitu ya. Ini kan sama ya, kalau ini kan sama, mungkin bedanya gitu ya di sini gitu ya. Ketika WRF input kalian udah harus memasukkan emis converse-nya gitu ya. Nah, baru nanti di running pakai ARW model. Ini yang membedakan antara WRF-CHEM biasa dengan WRF sama WRF-CHEM gitu ya. Nah, apa aja yang diintroduce gitu ya, kalian bisa milih, bisa tiga-tiganya atau salah satunya aja gitu ya. Misal pertama anthropogenic emis gitu ya. Jadi emission dari anthropogenic, misal kayak karbon monoksida, NOx gitu ya, sulfat, PM10, PM25, black carbon gitu ya. Nah, ini biasanya cara mengintroduksinya itu dengan menambahkan some dataset gitu ya. Jadi kalian memiliki kira-kira dataset untuk anthropogenic emis di daerah Eropa atau daerah Asia gitu ya. Misalnya ini filenya tuh kayak file retro Edgar gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan. Yang kedua, biogenic emis. Nah, kalau biogenic emis ini kalau kalian mengaktifkan berarti otomatis dia akan dikalkulasi gitu ya, dihitung berdasarkan ini faktor emisinya gitu ya, canopy factor ya, karena dia kan kalau biogenik itu kan berarti dari hutan gitu ya, dari vegetasi gitu ya. Kemudian makanya di sini faktor-faktornya itu berdasarkan faktor-faktor tumbuhan gitu ya. Kemudian leaf age gitu ya, jadi umur dari daun gitu ya. Kemudian soil moisture factor gitu ya, kelembapan soilnya. Kemudian ini production and loss at with the plant canopy. Jadi kan kalau hutan itu kan memang punya canopy gitu ya, kira-kira yang dihasilkan sama yang lossnya itu berapa gitu ya. Kemudian ada biogenik, ada biomas. Kalau biomas ini berarti ada pembakaran gitu ya. Jadi dia dihitung dengan mengkonsiderasikan berapa sih kira-kira area yang terbakar gitu ya. Kemudian full loading itu jenis bahan bakarnya gitu ya. Dia tuh biasanya biomas per unit. Kemudian combustion efficiency, berapa efisiensi pembakarannya gitu ya. Kemudian efficient factor for vegetation species, bahwa setiap vegetasi itu kan memiliki jenis yang berbeda-beda, itu juga perlu didefinisikan di model gitu ya. Jadi kalau ini tuh bisa dikalkulasi gitu ya, bisa kalian set. Kalau ini kalian mau nggak mau menyediakan data. Nah, terakhir gitu ya, kira-kira apa aja sih gitu ya aerosol properties yang bisa kita analisis terkait dengan aerosol sendiri gitu ya. Setidaknya biasanya kalau kita ngomongin WRF-CHEM gitu ya,
yang biasa dilihat itu adalah AUD sama AOT gitu ya, extension coefficient, aerosol optical depth sama thickness. Kemudian single scattering albedo, ada symmetry factor, ada aerosol water, ada refractive index sama mixing state of aerosol. Tapi di sini saya tidak menyediakan semuanya, saya hanya menyediakan 2 contoh yang biasa dikeluarkan gitu ya oleh WRF CHEM terkait dengan aerosol itu sendiri gitu ya. Yang pertama itu adalah extinction coefficient. Jadi dia itu adalah fractional depletion gitu ya, pembagian gitu ya, rasio gitu ya, rasio dari radiasi per unit path length karena adanya scattering dan absorption dari aerosol gitu ya. Jadi dia rasio dari radiasi gitu ya per unit panjang karena adanya scattering dan absorption oleh aerosol. Kemudian kalau AOD gitu ya, jadi dari step setiap path length itu kan memiliki extinction coefficient masing-masing gitu ya. Nah, ini diintegrasikan dalam satu kolom gitu kan. Kalau ngomongin pemodelan itu kan misal kayak gini, pemodelan itu kan kayak gini ya, setiap grade itu kan ada X gini ya, setiap grade itu kan ada X, ada Y, ada Z gitu ya. Nah, ini secara kolom vertikalnya gitu ya, ini kan setiap ini kan punya path length gitu ya, ini diintegrasikan satu kolom itu seperti apa kayak gitu ya, berapa depthnya, berapa thicknessnya gitu ya. Ketika AUD sama dengan 0 berarti nggak ada aerosol effect, berarti di sana nggak ada aerosol gitu ya. Kalau AUD itu 1 gitu berarti dia gede banget gitu ya. Kok lebih dari 1 berarti konsentrasinya super duper besar banget gitu ya. Nah, di sini saya punya contohnya yang dia maksimumnya 1, tapi saya sempat lihat ada yang lebih dari 1 kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari pemodelan WRF gitu ya, pada pemodelan WRF CHEM untuk mengetahui berapa sih kira-kira AOD gitu ya, aerosol optical depth di India gitu ya. Ini dari satelit gitu ya, dan ini dari WRF CHEM-nya kayak gitu. Kemudian selain AOD ada juga rasio scattering gitu ya, SSA gitu ya, single scattering albedo. Jadi dia rasio atau perbandingan dari scattering to extinction efficiency gitu ya. Jadi kalau ada scattering, efisiensi dari extinction gitu, penghilangan si albedo gitu ya. Nah, kalau SSA sama dengan 1 berarti semua partikel itu terhambur gitu ya. Extinction bukan punah sih, kayak hilang gitu ya akibat terhambur. Nah, kalau SSA sama dengan 0 gitu ya, partikel extinction-nya terabsorb gitu ya, semuanya diabsorb gitu. Cuman ini jarang sekali di realita gitu ya. Nah, SSA ini sensitif gitu ya terhadap assumption model gitu ya. Jadi kalau modelnya itu memiliki asumsi aerosol water yang berbeda, aerosol mass concentration berbeda, refractive index of dust yang berbeda, maka nanti SSA-nya ini juga terpengaruh gitu ya. Dan ini adalah contoh dari pengaruhnya tadi gitu ya, punyanya Shrivastava tahun 2013 gitu ya. Dia mencoba menggunakan WRF CHEM dengan jenis aerosol yang berbeda-beda gitu ya. Misal dry aerosol, wet aerosol, kemudian wet aerosol tapi less dust gitu ya, kemudian low dust refractive index kayak gitu. Nah, ternyata gitu ya, dari sini diketahui gitu ya bahwa jenis aerosol gitu ya, dari kering dan basah, kemudian ada dustnya, ada refractive indexnya, itu menghasilkan SSA yang berbeda-beda berdasarkan sum-time integration. Maka itu dibilang bahwa SSA ini sensitif terhadap tadi gitu ya, modelnya. Kalau dia misal jenis aerosolnya seperti apa, konsentrasinya seperti apa, itu berpengaruh. Finally, thanks for watching. Don't forget to practice more. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.